Tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan tradisional ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat dan Banten, tape singkong dikenal sebagai penyeum dalam bahasa Sunda. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tape singkong dikenal sebagai keans dalam bahasa Jawa. Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape singkong mikrostruktur Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme berupa jamur bersel tunggal uniseluler yang lebih dikenal dengan ragi. Dilansir dari Biology Notes, Saccharomyces cerevisiae adalah organisme kemerogotrof yang tidak memerlukan sinar matahari untuk tumbuh dan menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi. Saccharomyces cerevisiae memakan enam karbon seperti glukosa dan fruktosa dan gula 12 atom karbon seperti sukrosa dan juga maltosa. Saccharomyces cerevisiae berproduksi dengan sangat cepat pada suhu sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius di pH netral ataupun sedikit asam. Struktur Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae mempunyai mikrostruktur yang terdiri dari kapsul, globula lipid, dinding sel, vakuola, sitoplasma, mitokondria, nukleus, dan membran sitoplasma. Saccharomyces cerevisiae berkembang dengan cara berikut. Pertama, pertunasan multipolan di mana tunas muncul dari sekitar ujung sel. Kedua, pembelahan tunas yaitu gabungan antara pertunasan dan pembelahan. Pada proses ini, mula-mula terbentuk tunas, tetapi tempat melekatnya tunas pada sel induk relatif besar. Kemudian terbentuk seorang yang memisahkan tunas dari induk selnya. Pada Saccharomyces, area tempat melekatnya tunas pada induk sedemikian kecil hingga seolah tidak pernah terbentuk septa. Tidak dapat dilihat oleh mikroskop biosel. Ketiga, pembentukan askospora pada kamir diploid seperti Saccharomyces cerevisiae. Meiosis dapat terjadi langsung dari sel vegetatif. Spora terbentuk bola atau oval dengan permukaan halus. Struktur komponen Saccharomyces dan fungsinya. Kapsul Saccharomyces cerevisiae ditutupi oleh komponen ekstrakulikuler yang berlendir yang dinamakan kapsul yang menutupi bagian luar dinding sel terutama terdiri dari plosikarida. Dinding sel merupakan suatu struktur berlapis. Pada lapisan terluar terdapat monoprotein, lalu jaringan mikrofluidi gluklar, kemudian kritin dan monoprotein pada lapisan terdalam. Monoprotein berfungsi sebagai penentu fluorisitas dinding sel dan akan menolak masuk molekul yang lebih besar dari gua KDA. Glukan berfungsi mempertahankan ligiditas dinding sel, sedangkan kritin berfungsi antara lain sebagai reseptor pemikiran serta mempertahankan integritas osmotik sel. Vakuola biasanya berjumlah satu atau lebih dengan ukuran yang bervariasi. Vakuola ini berupa kantong dan suatu cairan yang lebih bening dan lebih encer dengan sitoplasma. Vakuola dapat diwarnai dengan merah netral sehingga dapat berwarna merah muda dan mudah dibedakan dengan sitoplasma yang tidak berwarna. Membran sel berfungsi utamanya dalam pengaturan keluar masuknya zat dari dalam sitoplasma. Peran membran yang penting berkaitan dengan proses nutrisi, seperti proses pengambilan karbohidrat, senyawa nitrogen atau ion, serta pengeluaran zat-zat berbahaya dalam sel. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai jalan pertukaran komponen-komponen sitoplasma dengan komponen di dalam nukleus. Bila sel mengalami pembelahan atau pertukaran, kumpulan kromosom atau kromatid akan menjadi dua. Mitokondria berfungsi dalam proses respirasi, dilapisi oleh dua lapis membran di mana membran bagian dalam dinamakan krista. Globula lipid Saccharomyces cerevisiae mengandung sedikit lipid dalam bentuk globule.
yang dapat dilihat dengan mikroskop setelah diwarnai dengan pewarna lemak, pewarna hitam, sudan atau merah. Sitoplasma Saccharomyces cerevisiae mengandung berbagai komponen, yakni glikogen yang merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat, asam ribonukleat, dan protein. Faktor yang mempengaruhi Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan tape singkong. Suhu yang tepat sangat penting dalam proses fermentasi Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape singkong. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme ini. pH yang tingkat keasaman atau kebasaman lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. pH ideal untuk fermentasi ini cenderung netral hingga sedikit basa. Kandungan gula dalam bahan baku singkong sangat penting untuk memberikan sumber energi bagi Saccharomyces cerevisiae selama proses fermentasi. Walaupun Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme anaerobik, beberapa tahap dalam proses fermentasi tape singkong masih membutuhkan oksigen. Waktu fermentasi dan durasi waktu fermentasi juga mempengaruhi kualitas tape singkong yang dihasilkan, termasuk rasa dan tekstur. Varietas strain Saccharomyces cerevisiae. Beberapa varietas strain dari Saccharomyces cerevisiae dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk preferensi, suhu, dan tingkat toleransi terhadap gula. Nutrisi tambahan seperti nutrisi mineral dan vitamin dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas Saccharomyces cerevisiae selama proses fermentasi. Cara pembuatan tape. Langkah yang pertama, kupas singkong, koret kulit airnya, dan yang langkah kedua lalu potong menurut selera Anda dan cuci bersih berulang-ulang hingga airnya benar-benar bening. Langkah yang ketiga, didihkan air di dandang kukus singkong hingga matang, lalu direndam selama 1 atau 2 jam. Dan langkah yang keempat, setelah matang angkat singkong dan tata di nampan alasi dengan daun. Lalu yang kelima, dinginkan hingga benar-benar dingin, baru taburi ragi. Dan yang keenam, taburi rata singkong dengan ragi. Ketujuh, siapkan wadah yang ada tutupnya. Kedelapan, alasi daun pisang dan dasar wadah juga kelilingnya, baru tata singkong di dalamnya dan tutup rapat pakai daun pisang. Kesembilan, tutup lagi rapat dengan penutup pastinya wadah, bungkus dengan kain bersih. Dan yang terakhir, diamkan atau fermentasikan hingga 2 atau 3 hari, baru tape singkong siap disantap. Ini adalah komposisi gizi tape pada tabel berikut, bisa dilihat teman-teman. Proses metabolisme tape singkong. Proses metabolisme tape melibatkan perubahan kimia yang terjadi pada saat diproses fermentasi. Fermentasi memungkinkan mikroorganisme seperti ragi untuk mengubah senyawa kompleks dalam singkong menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Proses ini meningkatkan kandungan energi dan protein, serta mengurangi kandungan sianida dan serat kasar. Fermentasi juga meningkatkan daya cerna bahan makanan yang berkualitas rendah. Dalam proses fermentasi, pati yang terkandung dalam singkong dipecah oleh enzim menjadi dextrin dan gula-gula sederhana. Gula-gula yang terbentuk kemudian dihidrolisis menjadi alkohol, yang pada fermentasi lebih lanjut dioksidasi menjadi asam-asam organik seperti asam asetat dan asam malat. Esterifikasi antara asam dan alkohol menghasilkan ester yang membentuk cita rasa khas tape singkong. Ketika proses fermentasi berlangsung, mikroorganisme seperti kapan dan kamir mengubah sebagian gula-gula sederhana menjadi alkohol, yang menyebabkan aroma alkohol pada tape singkong. Semakin lama proses fermentasi berlangsung, semakin kuat alkoholnya.